Bener tuh dia masuk tuh, pas dia masuk ke badan gua langsung dus, itu gelap semuanya. Gua ngeliat ada nenek-nenek, kata dia lagi gendong anak, yang sebelahnya tangan kirinya sambil nuntun, kata dia kan. Gua melek gitu, gua intip mata gua, buset, itu gua lihat ada kaki, itu jadi kaki doang di pas di atas kepala gua, itu kaki kayak kaki gajah cuma berbulu gitu, bulunya warnanya hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di segmen kali ini Bang Mahfud akan menceritakan perjalanan ini. Namun kali ini dia ke Kawah Ratu solo hiking. Penasaran ceritanya? Langsung kita masuk aja ke alur ceritanya. Nah, jadi gue lanjut lagi nih yang pas kejadian yang pertama itu ya kan. Gue akhirnya tuh jalan tuh sendiri tuh karena anak-anak tumben ya kan, biasanya pada mau gue ajak jalan, Nggak ada yang mau lah ini ini. nggak ada yang mau ya kan. Kita maksain sendiri. Iya, akhirnya gue maksain sendiri. Emang waktu itu juga gimana gitu ya, perasaannya pokoknya itu doang gak enak rasanya, hawanya pengen ke situ lagi Nggak tenang lah ya. ya, nggak tenang ya kan. Nah, akhirnya gue paksain dah tuh sendiri gue jalan ya kan, itu juga jalan dengan peralatan seadanya aja, udah pokoknya cowboy dah ya kan. Gue juga istilahnya tuh bawa jalan juga nggak pakai bawa kompor, Nggak bawa kompor nggak nih. bawa kompor, langsung jalan aja ya kan. Nah, lanjutnya gue jalan tuh subuh ya kan, gue langsung naik 614 tuh dari Cipulir ya kan. Iya. Langsung sampai pas dulu kan 614 masih ada ya kan. Oh. Nah, istilahnya kalau sekarang kan udah nggak ada nih ya kan. Tapi zaman abang berapa tuh bang tarifnya bang? Itu masih 1.000. Masih 1.000. Iya, sampai pasar Minggu Masih murah banget. masih Ya. murah tuh. Naik kereta juga masih 2.000 ya kan. Nah, gue jalan tuh sampai pasar Minggu ke Bogor ya kan. Nah, turun di Bogor ya kan, naik kereta jurusan yang Sukabumi, cuma gue Oh. turun di Cicurug. Berarti di Bogor transit ke Sukabumi. Nah, iya, langsung dah tuh sampai Cicurug, naik lagi yang jurusan ke, orang bilang sekarang mah Cangkuang, kalau dulu gua mah bilangnya dulu Japanas Pak ya kan. Oh iya iya. Iya. Pokoknya kalau masih tahun 2000-an ini ya kan. 2010 ke bawah lah Iya, 2010 ke bawah tuh orang bilangnya masih Japana ya kan. Japana Spa ya. Naik tuh kan, jadi jalan ya kan sampai Japana ya kan. Sekitar jam ini ya kan, sampai siang lah sampai situ ya kan. Sampai di Japana Spanya. Iya, sampai Japana ya kan. Gue naik tuh sampai Pinus. Kalau dulu orang bilangnya Pinus. Oh, Tapi dulu. kalau sekarang ya kan, gue dengar katanya tuh di Pinus udah nggak ada ya kan. Udah ditutup pintunya. Jadi jalannya lewat Japanas Pak ya kan. Arah ke Japana tuh ke pilanya. Nah, masuknya lewat pintu rimba ya kan. Oh iya Pak. Iya. Nah, lewat situ ya kan. Tapi gua nggak lewat situnya ya kan. Gua tuh lewat yang jalur utamanya ya kan. Jalur utamanya kan dulu Pinus yang deket warung ya kan. Warung ada tuh satu-satunya di situ. Sebelum jalan gua biasa makan ya kan. Gua buka tenda, tidur dulu ya kan sebentar ya kan. Tapi maaf nih bang, kan abang katanya nggak bawa kompor nih. Abang makan tuh masaknya gimana tuh bang? Itu gua nggak bawa kompor, gua cuma pakai ngambil batu ya kan. Hah? Kastrol kan bawa ya kan. Iya. Kastrol doang yang gua bawa, sama gelas yang kayak gini nih cuma buat masak air ya kan. Oh. Buat masak mie ya kan. Nah, sama bahan-bahannya tuh dari plastik sama bahan-bahan. Oh berarti dari rumah prepare barang-barang itu. Iya, Bahan, segala iya, macam. iya gitu doang. Maksudnya tuh biar satu nggak berat, dua kan juga cuma nggak lama niatnya. Paling cuma semalaman doang ya kan. Orang tujuannya Kawah Ratu aja udah ya kan. Nyampe Kawah udah hapusnya balik dah istilahnya. Pokoknya udah kayak rindu banget lah ya. Nah, iya. Pengen kesana aja. Nah, tahu tuh ya kan, kalau orang-orang kan kebanyakan di rumah
tenang ya kan. Iya. Kalau gue beda rasanya, kalau sampai situ baru bisa tenang tuh perasaannya tuh ya Padahal kan. sebelumnya abang ngalamin sesuatu yang mistis banget nih ya. Nah ya itu pas habisnya kejadian itu yang pertama itu yang gue ngelihat bola itu yang masuk ke badan gue itu rasanya nyampe rumah pokoknya kayak gimana gitu, kayaknya berat ya kan, ya aneh ya. Kebanyakan orang ngalamin itu, cuma abis itu kapok, ini Nah, malah pengen kesana iya, lagi. ke situ lagi, ya kan. Itu juga ke situ lagi, kayaknya juga kayak nggak normal perasaannya ya kan. Gimana sih? Orang rasanya pokoknya ada yang ganjel banget, ya kan. Aneh banget lah ya. Aneh ya, menurut gue ya kan. Nah, akhirnya gue jadi tuh, ya kan. Rapi istirahat, tidur, gue jalan tuh lanjut lagi. Siang, ya kan. Gue jalan buat pinus tuh, ya kan. Terus ya kan lewat kali ya kan, istilahnya lewat nyebrang kali-kali kecil gitu ya kan. Dulu kan jalur situ kan emang pokoknya enak dah, nyaman ya kan. Gue tuh jalan di situ rasanya ya tenang aja ya kan. Lagi pula udah hatam lah ya kesana. Nah iya itu emang udah Sering kesana. sering istilahnya ya kan. Emang paling sering ke situ, itu kan tempat favorit ya. Nah, udah tuh ya kan gue yang ke situ. Nah, pas sampai pertigaan itu ya kan, antara kalau kita ngambil ke kanan ke puncak satu, puncak Salak ya kan. Nah kalau lurus kita ke Kawaratu. Nah orang sekarang bilangnya, gue denger sih itu namanya Persimpangan Bajuri. Persimpangan Bajuri. Kalau dulu mah kan nggak ada namanya ya kan. Pokoknya patokannya pertigaan aja ya kan. Patokan aja Nah udah ya itu udah buat patokan utama tuh kalau mau buat jalur puncak sama ke Kawah ya. Nah, sampai situ gue ngebreak dulu tuh sebentar, duduk-duduk ya kan. Nah pas dari situ tuh gue ngalamin lagi kan, cuacanya makin lama kata gue kok sekarang kayaknya kayak mulai ada hujan tuh ya kan, rintik-rintik kan, kabut udah mulai turun tuh. Gimana nih kata gue nih ya, gue lanjut aja dah ya kan, daripada takutnya kesorean. Jarak pandang juga Udah ya udah berkurang ya kan, jarak pandang juga paling cuma berapa meter doang itu. Tuh tumben gue udah sering ke situ, cuma baru itu doang yang keadaannya nyampe kayak gitu ya kan. Pas gue jalan tuh terus gue lanjut ya kan, tuh gue perasaan gue udah mulai aneh tuh yang pas arah sebelum yang teran ketemu lapangan tuh dari situ ya kan. Itu pas gue lagi jalan di situ itu udah perasaan gue udah mulai gak enak tuh, langsung bulu gue tuh udah wah kata gue nih ada apaan ya. Gue jalan burung gagak ngikutin gue aja tuh sepanjang jalan tuh, dia burung gagak gak berhenti tuh pas mulai di situ. Perasaan gue kayak ada yang ngikutin dari belakang, orang rombongan ya kan. Pas gue nengok ke belakang nggak ada. Gue jalan lagi kayak ada yang ngikutin lagi ya kan, gue lihat nggak ada. Ntar pas dari gue habis nengok ke belakang, gue nengok ke depan, ntar kayak ada set. ada yang lewat. Nah kayak ada sebitas ada yang kayak gitu ya kan. Tuh burung gagak tetep masih ngikutin aja tuh ya kan. Tapi itu bang, di pas abang naik ini emang ada orang yang beraktivitas ngecamp atau apa di situ nggak? Nggak ada, sepanjang gue jalan itu gue nggak nemuin ada orang ngecamp di situ. Berarti ya. bener-bener abang nih sendiri. Iya, emang bener-bener gue doang sendiri tuh ya kan. Wah, pas gue lanjut lagi tuh perasaan gue udah gak karuan tuh. Kata gue kok baru kali ini gue rasanya nyampe takut banget ya kan. Gue mau balik juga percuma kata gue ya kan, balik lagi ya kan. Kalau gue ke depan cuma perasaan gue gak enak banget. Serba salah lah ya. Nah baru dah tuh gue bilang, gue bismillah aja ya Allah kata gue kan sini niatnya juga cuma nggak ada niat apa-apa ya kan. Niatnya cuma iya istilahnya gue kesini juga niatnya cuma menikmatin alam aja ya kan, nggak ada niat macam-macam. Udah tuh ya kan, udah gue lanjutin aja ya kan, bodoh dah apa ya ini kan apapun yang terjadi ntar ya kan, tetep gue paksain tuh gue jalan. Pas gue jalan tuh terus, nah pas ketemu lapangan baru tuh rada enakan tuh, mulai berubah lagi tuh suasananya, tuh rada terang, udah nggak begitu gelap lagi pas sampai lapangan itu ya kan. Pas nggak jauh dari situ kan temu tuh Kawah ya kan. Ada tuh gue nyampe Kawah, tuh udah mau maghrib tuh gue sampai mau Kawah tuh. Posisi udah mau maghrib tuh. Udah mau maghrib. Wah di situ pas banget ada untung apa? Ada orang buka tenda tuh ya kan. Nah untung ada temennya, cuma jarak 100 meter, gue nggak deket sama dia ya kan. Sampai dah tuh gue malam ya kan, gue makan ya kan langsung ya kan. Biasa ya kan, gue cuma buat masak aja gue cuma pakai plastik. Ya kan plastik tuh gue bakar ya kan, itu kompornya juga dari batu ya kan. Batu gue tumpuk-tumpuk, gue taruh tuh kastrol, gue masak nasi itu dari bahan sama plastik tuh ya kan.
kan nyala tuh ya kan, udah tuh itu mateng ya kan, bisa deh tuh ibaratnya ya ini dah lancar kalau buat ini mah ya kan. Mas malamnya gue tidur itu alhamdulillah, tadinya gue udah takut banget nih malam, yang gue takutin apa malamnya doang ya kan, gimana nih ya entah Takut kalau malam. kejadian kayak Nah sebelumnya. iya, cuma alhamdulillah tuh bener aman, udah tenang rasanya ya kan. Oh, tenang tuh. Iya udah tenang aja kata gue ya kan. Wah, tidur tuh pulas ya kan. Jadi kayak kebalikan ya bang ya, tadinya di rumah nggak tenang, pas balik nyampe ke sana kayak berasa di rumah sendiri ya, Nah tenang. iya kayak gitu tuh perasaan, emang udah kata gue kok perasaan gue jadi beda sekarang ya kata gue, ngapa jadi sekarang jadi rada enteng ya kan. Wah ada emang kayak gimana gitu istilahnya, cuma gue nggak mau mikir macem-macem aja ya kan barangkali ada yang ngikutin atau enggak ya kan. Apalagi jangan sampai Iya. ngucap dalam hati lagi, ntar Nah kejadian iya lagi. itu gue nggak mau, itu gue kapok ya kan, ngucap-ngucap gitu lagi ya kan, gue nggak mau, udah yang kayak yang pertama ya kan. Udah tuh ya kan bangun pagi siang biasa dah ya kan, makan beres tenda, langsung gue balik Bagong tuh ya kan, balik lagi lewat situ lagi. Oh baik lagi tuh. Nah iya pas gue balik lagi aman aja tuh, jalan sendiri itu udah nggak takut, rasanya udah biasa aja, Biasa enteng aja. aja langkah gue ya kan. Awalnya kan berat banget rasanya, cuma kepengen tapi langkah tuh berat ya kan. Cuaca juga kayak gitu nih, cerah aja ya kan, enak dah pokoknya ya kan. Kata bersahabat lah ya. Nah kelihatannya. iya, gue penasaran ya kan pas sampai simpang 3 lagi tuh yang arah tadi tuh yang orang bilang sekarang Bajuri. Bajuri ya kan. Gue tes kata gue mau ke puncak apa ya, itu bener jalur puncaknya kan. Kan selama gue sering ke situ belum pernah yang ngerasain namanya ke puncak satunya ya kan. Oh iya. Puncak Salaknya. Gue tes tuh, gue jalan ke situ ya kan, gue cuma ngambil air sebotol aqua tuh, sebotol aqua kecil. Tanggung aku. Nah iya, orang bawa pikir di sono banyak airnya kan, di tengah perjalanan orang kan gue nggak tahu medannya kayak gimana ya kan. Lah, udah gue ambil ya kan, gue taruh tuh ya kan, gue jalan tuh. Sepanjang jalan tuh ya jalan mah enak jalurnya ya kan, nyata ya kan kalau ke jalur puncaknya. Nah pas jarak sekitar ada sejam baru tuh gue ketemu orang ya kan. Bang mau kemana bang katanya, mau ke puncak kata kan. Ini puncaknya kan, iya nih puncaknya kata dia kan, bisa ke puncak 1 bisa ke puncak 2 kata dia gitu ya kan. Temennya mana lagi bang? Wah kata enggak, gue sendiri doang kata dia kan. Kaget loh dia. Iya, bawa air nggak bang? Bawa nih. Mana? Gua kasih lihat tuh sebotol aqua kecil, buset kata gua. Dia kaget tuh ya kan, yang bener aja bang, nggak bakal cukup kata dia kan. Mendingan balik aja kata dia kan, kalau bawa air segitu mah ya kan takutnya ngapa-ngapa kata dia gitu. Kata dia gitu kan. Biarin lah kata gue kan, gue penasaran ya kan. Tetep Gue bilang maksain iya ya. tetap gue maksain. Biarin dah, ntar kalau sekiranya emang nggak ini ya kan gue balik aja kata gue gitu ya kan. Yaudah bang hati-hati aja ya. Ya saya bilang ya pesen saya mah gitu kata dia, mendingan kalau Turun. bisa turun aja kata dia. Saya jamin nggak bakal cukup kata dia kan. Lagi juga di atas nggak ada air kata dia. Ya udah namanya gue penasaran ya kan, gue kan orangnya nggak penasaran ya kan. Gue jalan lagi tuh ya kan. Ketemu rombongan lagi, kayak gitu lagi, dia nanya lagi ya kan. Jawaban dia juga sama, suruh turun ya kan. Jangan bang kalau bayar segitu mah kata dia kan, lu mah nekat kalau kayak gitu kata dia. Kata dia, iya nggak apa-apa, ntar kalau nggak ini gua balik aja kata gitu ya kan. Tetap maksain jalan Tetap lagi. maksa tuh. Pas rombongan yang ketiga baru tuh gua ketemu lagi, sama kayak gitu lagi dia bilangnya. Berarti Ya kan? 3 kali nih ya. 3 kali rombongan tuh gua ketemu ya kan. Nyuruh turun juga. Suruh turun juga ya kan. Tapi tetap gue maksain. Nah pas ketemu ada tuh pohon gede 2 dia tuh bercabang gitu ya kan. Pokoknya itu patokan gue itu di situ tuh ya kan. Akhirnya kata gue, wah sampai situ gue ngebreak tuh ya kan. Wah kata gue rada ngedown juga nih. Kayaknya kalau gue terusin hawanya kayak nggak enak nih kan. Gue lihat ke depan ya kan. Udah dah. Akhirnya gue balik aja ya kan. Gue juga nggak mau takutnya ngambil resiko ya kan. Udah tuh gue turun akhirnya nggak kan? jadi tuh. Nggak jadi, gue balik tuh. Gue lewat Japana Spa, nggak lewat nggak lewat Pinus ya kan. Berarti yang sekarang namanya Cangkuang. Nah yang sekarang udah ditutup jalurnya, cuman kalau lewat Japana kan cepet, jalannya juga enak ya kan. Nah gue lewat situ turun ya kan. Udah pas itu gue turun keadaan nggak ngapa, enak udah biasa ya kan. Gue nyampe rumah
udah tuh perasaan gue udah tenang aja, Udah biasa udah lagi lah biasa ya. lagi ya kan, udah nggak ganjil lagi ya kan. Ya itu dah pokoknya itu pengalaman gue yang gue rasain di situ ya begitu. Ini bang, gue mau nanya nih bang. Jadi itu pas abang nyampe rumah nih, kan yang pertama ngalamin sesuatu yang aneh nih, dan kedua kalinya nih abang ngerasain sama kayak yang sebelumnya nggak? Yang keduanya pas gue pulang dari situ beda, enggak, Biasa udah aja, biasa tenang. lagi ya, udah tenang lagi ya, istilahnya udah normal lagi, udah kayak sebelumnya, udah enak ya. Nggak kayak sebelumnya lah ya. Enggak kayak yang pertama itu, enggak itu nyampe pokoknya gimana ya, pokoknya gua kerja juga rasanya nggak enak pokoknya. Ringsung lah Nah ya. iya, bawaannya awalnya pengen ke situ aja lagi, pengen balik lagi ya kan. Pas gua akhirnya balik lagi pulang ya kan, gua ke sana pas baliknya yang keduanya gua sampai Akhirnya rumah enteng udah ya. enteng ya, aman istilahnya, udah nggak ngalamin hal-hal yang aneh Aneh-aneh lagi lagi. ya istilahnya. Terus juga nih bang, kan abang pas yang di Kawaratu pertama ini kan abang kayak nemuin cahaya sebola poli itu ya, bola basket itu ya. Ya Itu kayak abang sebelumnya ngelihat sesuatu nggak sih bang? Kayak bentuk-bentuk makhluk halus gitu. kalau yang pertamanya gue cuma ngeliat bola doang. Bener-bener bola doang. Ya gitu. bener-bener bola doang, itu yang terangnya nyampe kayak, Bikin silo lah ya. nah iya itu terangnya kayak lampu gimana ya, kayak lampu LED, pokoknya cahayanya lebih terang dari itu, kayak dia bentuknya kayak bulan dia ya kan, bulat kayak bulan, terang ya kan, saking terangnya itu nyampe perasaan gua kayak gua tidur tuh nggak pakai tenda, udah kayak di ruangan putih kosong gitu ya kan, pokoknya udah terang aja semuanya pokoknya. Dimensi lain lah ya. Nah iya, yang keduanya pas gua balik dari situ ya udah nggak ngalamin hal-hal aneh lagi. Terus juga nih bang, apa namanya, si bang siapa tadi yang pertama sama abang jalan ini, Bang Didit. bang Didit itu pas pulang ngalamin sesuatu kayak abang nggak sih? Oh enggak, dia Nggak, biasa aja. Iya biasa aja, cuma gua Cuma doang. dia kapok nih diajakin Iya, balik dia lagi. cuma yang keduanya dia gua ajak nggak mau dia. Serem banget. Nah tuh yang di lapangan nih bang, itu dulu di lapangan itu kayak ada buat tempat sesuatu nggak sih bang? Kan mungkin kalau sekarang nih kebanyakan buat camping ceria nih ya. Ya, Di situ dulu apa emang ada cerita lain nggak sih bang kayak lapangannya itu? yang gua tahu itu sih kayaknya tempat buat jambore atau buat helipad ya kan. Oh, helipad. Iya. Berarti di sana emang konon ceritanya tempat singgah helipad itu deh. Iya, di situ. Pokoknya itu patokan, nggak jauh dari situ pasti udah Kawaratu tuh kita. Itu juga dari situ aroma belerang udah mulai kecium itu. Itu berarti kita udah deket dari kawahnya. Nih bang, kan kalau setahu kita nih ya, sekarang itu kan kalau ke Kawah Ratu itu kan harus pakai guide nih. Nah di zaman abang itu emang harus pakai guide juga apa enggak? Apa ya udah lu jalan-jalan aja? Ya dulu sih di zaman gua masih 5.000 tuh masuknya ya kan. Kalau sekarang gua denger udah nyampe 50 ribuan, Apalagi itu juga per per malam. malam iya. Kalau di zaman gua mah enggak, masih murah. Terus tanggapannya gimana tuh bang? Maksudnya tanggapan abang diharuskan pakai guide sekarang? Ya kalau menurut gua sih bagus. Soalnya dari yang gua alamin tuh banyak kejadian-kejadian yang ginilah, kayak banyak yang hilang apa yang nyampe. Gue juga sendiri ngalamin yang nyampe mata gue sampai pada buta. Oh jadi sebelumnya abang ngalamin Wah nih? itu perdana gue ke situ. Itu gue dari 5 orang pernah ngalamin sampai buta. Bagusnya 1 orang nggak buta tuh, teman gue ya kan. Itu buat pengalaman pribadi gue yang pertama itu ya, atas emang sembrono. Sebenarnya kan udah ada peringatannya juga di situ, dilarang Nenda di situ. ngecamp di situ di kawah. Oh berarti Sebenarnya abang bener-bener di kawahnya nih? bener-bener nenda? di kawahnya itu gue di bawah. Nah, pas kejadian itu ya kan, teman gue tuh turun tuh karena emang udah pada
ini ya kan, udah pokoknya udah gimana dah istilahnya dilihatnya, udah pada nggak kuat ya kan. Temen gue akhirnya turun tuh terpaksa ke bawah ya kan, minta bantuan sama ranger. Akhirnya dia ke bawah, sampai bawah dia juga kena omelan ya kan, ngapa buka tenda di situ ya kan. Kan udah ada peringatan ya nggak boleh di situ sebenarnya. Habis dah tuh ya diomel-omelin. Iya, habis diomelin ya kan. Datang dah tuh bantuan besoknya ya kan. Pas datang gue dievakuasi ya kan. Turun dah tuh, hujan-hujan ya kan. Itu mandi hujan semua tuh. Akhirnya sampai vilanya tuh, sampai Villa Japanaspa, gue di situ ditaruh, nggak lama langsung masukin ke mobil, berangkat ke rumah sakit ya kan. Berobat tuh di sono. Emang ditanggung kita sama dia ya kan. Bagus dapat pengobatan dari situ. Disuntik ya kan, dikasih obat. Nah, dibilangin kalau misalnya masih kayak gini aja jarak berapa hari suruh balik lagi kata dia ya kan. Tapi alhamdulillah itu sembuh ya kan. Sembuh Emang tuh. obatnya emang manjur juga ya. Berarti emang bagus sih bang ya, kalau emang sekarang tuh buat ke Kawaratu itu harus pakai guide ya bang ya. Ya bagus itu menurut gua, soalnya udah banyak kejadian kayak banyak yang hilang atau ada yang nyampe meninggal istilahnya di kawah ya kan. Oh berarti zaman dulu itu emang banyak yang meninggal di situ ya? Wow, banyak dulu mah. Kalau dulu kan nggak seketat kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah ketat dia. Mungkin dia ngambil juga dari pengalaman Pengalaman sebelumnya. buruk yang lalu ya. Oh iya bang, ada pesan-pesan gak nih buat para audiens? Kan lagi maraknya nih berita entah ada yang hilang lah di gunung atau ada yang meninggal lah. Gimana tuh bang pesan-pesannya? Ya pesan-pesan gue sih ya gini aja ya. Nomor satu, kita kompak ya kan. Ya jangan sesumbar ya kan. Jaga kekompakan, jangan merasa inilah intulah istilahnya. Ya kita ikutin alur aja, emang tujuan kita pengen ke situ ya kan. Pengen menikmati alam lah ya, tujuan yang baik-baik aja. Kebanyakan kan kalau kejadian yang kayak gitu kadang dari kitanya juga. Balik lagi Iya, pribadinya lagi. ya itu pokoknya kompak lah, tetap solid ya kan. Oh, mau gimana pun keadaannya ya. Iya. Oke bang, itu aja sih yang gue mau tanya. Seru banget ceritanya, serem, mistis. Gue yang dengarnya juga sampai merinding. Oke guys, itu aja nih mungkin yang bisa dibawain Bang Mahfud. Makasih banyak nih bang, udah luangin waktunya Iya. sini. Sehat selalu ya bang, buat Iya. anak bini abang sekeluarga. Amin. Oke teman-teman, dari cerita yang diangkat Bang Mahfud kali ini buat jadi pelajaran kita banget nih, ya kan, biar supaya kita nggak mengalami apa yang dialami Bang Mahfud ini. Dan juga gue mau mengingatkan teman-teman bahwasanya jika ada yang mempunyai pengalaman mistis di sebuah gunung, ingin mencurahkan ceritanya, boleh buat nih DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email di selatanjakarta904@gmail.com. Mungkin dari gue itu aja ya sama Bang Mahfud. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.